Apakah Anda sekedar ingin menjadi pemarah yang bisa menahan amarah, atau ingin menjadi seorang dengan karakter tenang dan damai? Di video ngalor ngidul kali ini, saya akan mencoba membahas sebuah buku legendaris yang ditulis oleh Stephen Covey yang berjudul 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif. Saya akan coba meringkas pembahasannya sambil tetap menjaga poin-poin pentingnya, semoga bisa mudah dipahami oleh kita semua. Bagi saya, buku ini lebih seperti sebuah prinsip hidup dari penulisnya itu sendiri. Ketika membaca bukunya, kita dapat merasakan bahwa sang penulis adalah orang yang mengerti, berusaha dan berdedikasi terhadap peran dan tujuannya sebagai manusia, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai guru, sebagai masyarakat dan sebagai pemimpin perusahaan. Melalui bukunya kita merasa berkenalan dengan sosok beliau. Kita dapat merasakan lewat tulisan-tulisannya, bahwa beliau orang yang tulus menginginkan kebahagiaan bagi orang lain. Beliau ingin berkontribusi terhadap kebahagiaan orang lain melalui karya-karyanya yang berfokus pada pertumbuhan karakter dan kepribadian, agar orang-orang lebih bijak dan bahagia dalam hidup mereka masing-masing. Fakta bahwa beliau dapat menerapkan, mengajarkan dan menjual gagasan, visi misi serta pengetahuannya ini menjadi sebuah buku, merupakan sebuah pencapaian yang mengagumkan. Beliau bukan hanya mengajarkan tetapi juga sekaligus contoh berhasilnya gagasan 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif ini. Beliau berhasil membangun karakternya sendiri, membangun keluarganya harmonis, membangun perusahaan yang menguntungkan dengan menerapkan 7 kebiasaannya itu. Karena karakter dan kepribadiannya itu, beliau menjadi sosok yang menghormati dan dihormati oleh keluarganya, koleganya, rekan-rekannya bahkan oleh bawahannya. Namun bukan itu inti dalam pembahasan video kita kali ini. Kita akan mencoba membahas poin-poin di dalam buku 7 kebiasaan ini. Semoga saja dapat menjadi pengetahuan yang berguna dalam perjalanan kita membangun karakter dan kepribadian kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang berguna, bahagia dan dapat menginspirasikan kebahagiaan pada orang lain, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Sebelum masuk ke kebiasaan 1-7, buku ini banyak membahas mengenai paradigma dan prinsip. Beliau menceritakan tentang sebuah masalah yang pernah beliau dan istrinya hadapi. Salah seorang putra mereka mengalami kesulitan di sekolah. Nilai akademisnya tergolong buruk. Dalam hal olahraga, tubuhnya kecil, kurus dan kikuk. Saat mengayunkan tongkat bisbol, dia hampir selalu memukul sebelum bola dilempar, alhasil orang lain menertawakannya. Beliau dan istrinya ingin sekali membantu putra mereka. Mereka mulai dengan membenahi sikap dan perilaku mereka terhadap anaknya, berharap anaknya itu dapat berubah. Mereka berusaha menggunakan teknik-teknik sikap mental positif seperti, "Ayo nak, kau pasti bisa. Kami tahu kau mampu." Mereka juga memberitahu cara-cara yang benar untuk memukul bola. Ketika anaknya bisa melakukan sedikit lebih baik, mereka pun semakin menyemangatinya. Saat anak-anak lain menyoraki dan mengolok-ngoloknya, mereka memarahi anak-anak itu. Namun putra mereka malah menangis dan bersikeras bahwa ia tidak akan bisa dan bahwa ia tidak suka bisbol. Akhirnya setelah gagal dengan cara dan teknik-teknik seperti itu, mereka pun mencoba mundur dan melihatnya dari sudut pandang atau paradigma yang berbeda. Singkatnya waktu pun berlalu, dan mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka lakukan untuk menolong putra mereka tidak selaras dengan cara mereka memandangnya. Saat mereka secara jujur mencoba memeriksa perasaan mereka yang paling dalam, mereka menemukan fakta bahwa pada dasarnya mereka memandang putra mereka sebagai anak yang tidak mampu, tidak cakap dan agak tertinggal. Walaupun mereka sudah memberikan dorongan dan menyemangati dengan kata-kata, pesan yang sebenarnya mereka komunikasikan kepada anaknya adalah, "Kau tidak mampu, kau harus dilindungi." Mereka menyadari bahwa jika ingin mengubah situasi, pertama-tama mereka harus mengubah diri mereka sendiri. Untuk mengubah diri sendiri pertama-tama adalah dengan mengubah persepsi. Secara prinsip, mereka tidak akan bisa mendukung anak mereka walaupun menggunakan teknik-teknik dan kata-kata penyemangat,
karena di dalam lubuk hati, mereka memandang anaknya sebagai seorang anak yang tertinggal dan perlu dilindungi. Apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan cara mereka memandang anak itu, sehingga teknik-teknik menjadi tidak efektif. Setelah itu mereka mulai mengubah persepsi mereka tentang anak itu, mereka mulai menerima kekurangannya, menghormatinya, tidak membanding-bandingkan ataupun menghakiminya sekalipun di dalam hati. Sikap mereka pun mulai berubah, misalnya ketika anak-anak lain menertawakan anak itu, mereka tidak lagi merespon seperti sebelumnya. Namun bukan berarti mereka menjadi acuh tak acuh atau tidak peduli, mereka tetap memperhatikan dan mengawasi. Singkat cerita, pada akhirnya anak itu tumbuh menjadi seperti anak-anak pada umumnya, bahkan lebih baik. Sebenarnya banyak sekali pembahasan mengenai paradigma dan prinsip ini. Namun melalui kisah tadi saya harap kita mengerti, bahwa beliau memberitahu kita bahwasannya 7 kebiasaan efektif ini, bukanlah teknik-teknik untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan di luar diri. Paradigmanya adalah dari dalam keluar. Apa yang ada dalam diri kita memancar dan mempengaruhi dunia luar kita. Jadi 7 kebiasaan ini adalah upaya kita untuk membangun karakter dasar kita, sehingga menjadi manusia yang efektif. Dengan begitu, kita akan dapat bertindak dan berpikir dengan lebih baik, dan pada akhirnya secara otomatis dapat memudahkan kita dalam mencapai tujuan kita. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke poin pertama yaitu kebiasaan 1. Menjadi proaktif. Proaktif yang dimaksud di sini adalah bisa memilih respon ketika sesuatu terjadi kepada kita. Misalnya, kita bisa memilih merespon untuk tidak mengeluh ketika cuaca hari ini ternyata kurang bagus untuk kita. Kebalikan dari proaktif adalah reaktif. Orang reaktif tidak dapat mengontrol responnya. Suasana hati orang reaktif sangat terpengaruh oleh hal-hal yang terjadi di luar dirinya, entah itu karena cuaca, sikap atau omongan orang lain. Tentu saja semua orang bisa mencoba mengendalikan respon mereka terhadap sesuatu yang terjadi. Namun untuk membuat diri kita memiliki karakter proaktif, pertama-tama kita perlu mengubah persepsi kita agar dapat berhasil dalam jangka panjang. Misalnya ketika di lingkungan kita ada orang yang sombong. Sebagai seorang yang reaktif, secara otomatis suasana hati kita akan langsung terpengaruh dan membenci orang sombong itu. Kita menjadi kesal dan marah, namun karena berbagai alasan, termasuk karena kita telah mengetahui konsep proaktif ini, kita jadi mengendalikan diri agar tidak merespon dengan kemarahan atau kebencian, sambil menahan amarah di dalam hati. Itu adalah penerapan proaktif yang kurang tepat, itu lebih seperti latihan menahan amarah, walaupun sudah lebih baik daripada marah-marah. Namun apakah hasil yang kita inginkan adalah menjadi seorang pemarah yang dapat menahan amarah? Tentu saja bukan itu tujuan kita berlatih proaktif. Respon semacam itu lebih menggambarkan seorang yang menganggap proaktif itu adalah teknik hubungan manusia. Lalu bagaimana penerapan proaktif yang lebih tepat? Perbedaannya hanya terletak pada kesadaran diri. Kita dapat membuat perubahan besar dalam menerapkan teknik proaktif ini, hanya dengan menyadari bahwa dalam prakteknya ini merupakan proyek pembangunan mental dan karakter, bukan hanya semata-mata tentang memilih respon. Saat kita merasa marah atau kesal melihat kesombongan orang lain, pertama-tama hal yang perlu kita lakukan bukanlah berpikir tentang respon apa yang harus kita lakukan. Melainkan coba lihat, sadari dan rasakan perasaan marah dan kesal kita itu. Secara otomatis kita akan menyadari, kalau kita tidak mau menjadi seorang yang marah dan kesal oleh hal kecil seperti itu. Kita menjadi sadar bahwa pertama-tama kita ingin menjadi pribadi yang tenang dan damai. Dengan begitu secara otomatis respon kita akan sesuai dengan yang kita harapkan, kita tidak marah-marah karena orang lain bersikap sombong. Lambat laun kebiasaan proaktif ini akan mengubah karakter pemarah kita menjadi karakter tenang dan damai. Kebiasaan kedua, yaitu memulai dengan tujuan akhir. Melalui cerita tentang orang sombong tadi, sebenarnya kita secara tidak sadar sudah mengulas mengenai kebiasaan kedua ini. Bahwasannya kebiasaan pertama,
yaitu proaktif tidak akan efektif jika dikerjakan tanpa tujuan atau motif yang tepat. Kita bisa memilih respon positif terhadap perilaku orang lain yang sombong itu, namun hasil akhirnya sangat ditentukan oleh motif apa yang mendasari respon kita itu. Apakah pada akhirnya kita hanya akan menjadi pemarah yang bisa menahan amarah? Atau hasilnya kita akan menjadi pribadi dengan karakter tenang dan damai? Jika tujuan kita jelas, maka kreativitas dan kebijaksanaan pikiran kita akan bekerja dan mencari cara untuk mensukseskan tujuan itu. Kebiasaan kedua ini juga merupakan latihan fokus yang sangat penting bagi pikiran kita. Kita fokus pada hal-hal yang menjadi tujuan kita. Tanpa keahlian fokus ini kita sulit mencapai tujuan dan mudah teralihkan oleh gangguan-gangguan. Bahkan terganggu oleh sikap orang lain yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi urusan kita. Itulah yang dimaksud dengan memulai dengan tujuan akhir, fokus pada tujuan sehingga tindakan akan menyesuaikan. Kebiasaan ketiga, yaitu, dahulukan yang harus didahulukan. Kebiasaan tiga adalah prinsip manajemen pribadi. Kebiasaan ini menempatkan diri kita sebagai manajer bagi diri sendiri. Kita bertugas untuk mengatur, melaksanakan dan bertindak berdasarkan prioritas. Dengan mengambil tanggung jawab, untuk dapat berpikir dan bertindak sesuai dengan prioritas, kita telah menjadi proaktif, karena kita dapat memilih respon dan tanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengenali dan mengatur prioritas. Maka dari itu pertama-tama, kita perlu memiliki tujuan dan fokus terhadap tujuan itu. Dan satu hal lagi, karena di dalam keseharian, terkadang ada hal-hal di luar prediksi dan jadwal kita, maka kita perlu untuk bersedia belajar fleksibel. Tidak terlalu kaku terhadap jadwal. Ingatlah, orang yang efektif itu bisa mengatur jadwal, bukan diatur oleh jadwal. Di sini kebijaksanaan sangat diperlukan. Untuk dapat mengatur waktu dan mengatur prioritas kita, kita perlu mengenali urusan kita berdasarkan tingkat urgensinya, tentang seberapa penting dan seberapa mendesak urusan tersebut. Dalam manajemen waktu, kita dapat mengkategorikan setiap urusan kita ke dalam 4 kategori, yaitu, 1 adalah kategori penting dan mendesak. Kedua, adalah kategori penting tapi tidak mendesak. Ketiga, adalah kategori tidak penting tapi mendesak. Keempat, adalah kategori tidak penting dan tidak mendesak. Mari kita uraikan satu persatu. Pertama, urusan dengan kategori penting dan mendesak. Urusan yang penting dan mendesak, itu seringkali menguras energi dan membuat kita kewalahan. Semakin tidak efektif seseorang dalam mengatur waktu, maka semakin banyak urusan yang penting dan mendesak. Contohnya, jika kita terlalu berleha-leha dalam mengerjakan sebuah tugas, maka lama-lama kita akan semakin kehabisan waktu, dan secara otomatis kita akan merasa terdesak untuk segera menyelesaikan tugas itu, karena itu tugas yang penting, misalnya tugas kantor, yang kalau tidak selesai bisa mengancam keamanan karir kita. Kedua, urusan penting tapi tidak mendesak. Kebiasaan mendahulukan apa yang harus didahulukan, merupakan praktik yang berkaitan erat dalam mengerjakan urusan yang penting tetapi tidak mendesak. Untuk dapat mengerjakan urusan yang penting tetapi tidak mendesak, diperlukan lebih banyak inisiatif, karena urusan ini belum mendesak, sehingga kita sering menunda-nundanya. Contohnya, kita tidak memprioritaskan sarapan di pagi hari, padahal itu penting, namun karena tidak cukup mendesak, dan kita merasa kalau tidak sarapan pun tidak apa-apa, akhirnya kita sering melewatkan sarapan, yang pada akhirnya membuat tubuh kita sakit. Sakit adalah urusan yang mendesak dan perlu segera diobati. Sebelum seseorang dapat mengerjakan urusan yang penting tapi tidak mendesak, tentu saja pertama-tama perlu membereskan urusan-urusan yang penting dan mendesak terlebih dulu, seperti urusan untuk segera mengobati tubuh kita yang sedang sakit. Seiring dengan berkurangnya urusan penting dan mendesak, maka kita bisa sambil mengerjakan urusan penting yang belum mendesak. Kategori ketiga, yaitu urusan tidak penting tapi mendesak. Urusan ini sering terasa seperti urusan yang penting, padahal tidak penting. Namun setelah kita punya tujuan yang jelas,
maka kita bisa dengan lebih mudah membedakannya. Contohnya, saat terlibat perdebatan terkait bumi bulat atau datar. Mungkin kita merasa itu hal yang penting padahal tidak penting, siapapun yang benar dalam hal itu tidak terlalu penting bagi kita, namun kita merasa terdesak untuk mendebat. Dengan fokus pada tujuan untuk membangun karakter bijaksana, maka kita akan menghindari perdebatan yang tidak penting itu. Karena lebih penting bertindak benar daripada menjadi pihak yang paling benar. Kategori keempat, yaitu urusan yang tidak penting dan tidak mendesak. Urusan ini sudah tidak penting dan tidak mendesak pula, namun kita sering menghabiskan energi dan waktu di kategori ini. Seringkali kita terjebak dalam urusan ini, seperti scroll sosmed terlalu lama, main game terlalu lama, padahal kita bukan gamer yang mencari cuan dari game. Atau bergibah, dan bergosip. Seringkali waktu luang kita habis untuk urusan ini, yang membuat urusan penting kita menjadi terbengkalai. Kebiasaan 1, proaktif. Kebiasaan 2, memulai dengan tujuan akhir. Kebiasaan ketiga, mendahulukan apa yang harus didahulukan. Itu semua merupakan prinsip kemenangan pribadi atau kesuksesan pribadi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kebiasaan 4, 5, dan 6. Yang mulai berfokus pada kemenangan publik atau kesuksesan kita bersama orang lain. Tanpa terlebih dulu membangun karakter yang baik, akan sulit bagi kita untuk bekerja sama dan sukses bersama orang lain. Sebelum membahas kebiasaan 4, 5, dan 6, perlu kita bahas mengenai rekening bank emosi, karena ini akan sangat berguna dalam hubungan kita bersama orang lain. Kita semua tahu apa itu rekening bank. Kita melakukan setoran untuk meningkatkan saldo, dan dari dana terkumpul itu, kita dapat melakukan penarikan ketika kita perlukan. Rekening bank emosi merupakan perumpamaan yang menggambarkan tingkat kepercayaan dalam sebuah hubungan. Kita perlu melakukan setoran secara berkala, agar hubungan yang kita bangun dengan orang lain memiliki rasa saling percaya yang kuat. Ini adalah syarat untuk membangun hubungan baik dan berkualitas dengan orang lain. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita lakukan untuk melakukan setoran secara berkala terhadap rekening tersebut? Di dalam hubungan antar manusia, kebaikan-kebaikan kecil sehari-hari adalah hal besar. Sebaliknya, ketidaksopanan kecil, pengabaian kecil, penghinaan kecil, merupakan penarikan besar. Misalnya saja di dalam hubungan suami istri, kita tidak bisa bilang bahwa kita mencintai pasangan kita, jika kita tidak mau melakukan sesuatu untuknya, karena mencintai adalah melakukan tindakan cinta terhadap orang yang kita cintai. Cinta adalah kata kerja, misalnya saling membantu dalam tugas-tugas rumah tangga, memaafkan dan memaklumi kesalahannya, mendengarkan saat pasangan kita berbicara, dan lain sebagainya. Begitupun dengan menghargai dan menghormati. Kita tidak bisa bilang kalau kita menghargai dan menyayangi anak kita, sementara yang selalu kita lakukan adalah memarahinya sambil memaki atau membanding-bandingkannya dengan anak lain. Saldo rekening bank emosi yang terus-menerus diambil, maka akan habis, bahkan minus. Jika itu terjadi maka rasa saling percaya menjadi rendah, hubungan menjadi sensitif bahkan oleh kesalahan kecil sekalipun. Namun perlu diingat, bahwa untuk bisa melakukan setoran yang berkesinambungan, dan membangun hubungan yang baik, maka pertama-tama kita perlu membangun karakter kita sendiri, melalui kebiasaan 1, 2, dan 3 tadi. Karena tanpa karakter yang sesuai, maka tindakan baik kita hanya akan terasa seperti manipulasi bagi orang lain. Jika kita melakukan tindakan baik semata-mata hanya karena ingin, supaya orang lain ada di saat kita butuh, maka itu adalah manipulasi, dan jika kita memanipulasi orang lain, lambat laun orang lain juga akan menyadarinya dan itu merupakan penarikan besar-besaran terhadap saldo kepercayaan. Baiklah, sekarang mari kita mulai membahas kebiasaan keempat, yaitu berpikir menang-menang atau tidak sama sekali. Berpikir menang-menang, atau yang biasa kita kenal dengan win-win solution, merupakan cara berpikir yang sangat diperlukan. Dalam setiap hubungan manusia, kita perlu memiliki kepribadian atau karakter yang selalu berusaha untuk saling menguntungkan dengan orang lain,
agar hubungan menjadi harmonis karena sangat melelahkan berurusan dengan orang yang hanya ingin menang sendiri. Setidaknya ada 6 jenis mindset karakter orang dalam interaksi manusia. Pertama, mindset menang-menang. Menang-menang berarti kesepakatan atau solusi yang bersifat saling menguntungkan bagi semua pihak. Orang yang berpikir menang-menang melihat kehidupan sebagai arena kerjasama bukan arena kompetisi. Kedua, mindset menang kalah. Jika karakter kita adalah karakter menang kalah, maka kita cenderung melihat dunia sebagai arena kompetisi, egois, dan selalu berusaha terlihat lebih unggul daripada orang lain, sering membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tentu saja ada tempat bagi mindset menang kalah, misalnya di dalam sebuah kompetisi seperti sepak bola, tentu saja kita harus mengalahkan lawan untuk bisa menang. Namun sebagian besar kehidupan sehari-hari bukan tentang kompetisi, melainkan tentang kerjasama. Ketiga, mindset kalah menang. Mungkin kita sering salah paham, mengartikan mentalitas kalah menang sebagai tindakan mengalah, seperti kebalikan dari sifat egois. Namun nyatanya tidak begitu, seorang dengan mentalitas kalah menang selalu mengalah, itu karena kurang memiliki kepercayaan diri, kurang rasa aman dari dalam dirinya. Di dalam sebuah pekerjaan, orang dengan mentalitas kalah menang mungkin akan bersedia melakukan pekerjaan paling berat, namun masalahnya, di dalam hatinya seringkali memendam perasaan dongkol atau kesal dan tidak ikhlas dalam mengerjakannya. Di situasi seperti itu, sebagai seorang dengan mentalitas kalah menang, kita tidak akan punya keberanian untuk mengupayakan solusi yang menguntungkan semua pihak, karena tidak punya cukup kepercayaan diri, ataupun ketegasan, dan rasa aman dari dalam diri. Keempat, mindset kalah-kalah. Ketika dua orang dengan mentalitas menang kalah bertemu, yaitu ketika dua individu keras kepala dan egois berinteraksi maka akan menjadi kalah-kalah. Keduanya akan kalah, keduanya akan tidak bahagia, dan tidak akan bisa bekerja sama. Keadaan akan menjadi tidak kondusif dan sering terjadi konflik. Ada sebuah cerita tentang sepasang suami istri yang bercerai dan harus membagi hartanya. Sang suami bersedia menjual mobilnya dengan harga sangat murah, kemudian uangnya dibagi dua dengan mantan istrinya. Dia senang melihat mantan istrinya yang marah, karena hanya mendapatkan sedikit, walaupun dia sendiri pun mendapatkan bagian yang sama kecilnya dari hasil penjualan mobil itu. Tetapi dia tidak peduli, jika tidak bisa menang maka dia memilih untuk sama-sama kalah. Kelima, mindset menang. Mentalitas ini semata hanya ingin menang. Jika kita punya mentalitas menang, maka kita tidak bersemangat untuk mengalahkan orang lain. Kita merasa cukup kalau bisa mendapatkan apa yang kita mau, tanpa peduli orang lain rugi atau untung. Terakhir, yang keenam, adalah mindset menang-menang atau tidak sama sekali. Ketika kita memiliki mindset menang-menang atau tidak sama sekali, maka kita akan mengusahakan kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Namun jika tidak menemukan kesepakatan yang demikian, maka akan memilih sepakat untuk tidak sepakat, setuju untuk tidak setuju. Tidak semua urusan kita harus deal, jika itu terjadi kita bisa mengakhirinya tanpa saling merasa kecewa ataupun saling merasa marah. Dari 6 mindset tadi, manakah yang paling baik? Tentu saja semuanya baik, jika digunakan di waktu dan tempat yang tepat. Maka dari itu kita perlu mengasah kebijaksanaan kita, agar dapat menilai situasi dengan cukup akurat, sehingga kita dapat menentukan respon yang tepat. Namun dalam kebanyakan urusan kita sehari-hari, dengan orang lain, akan lebih banyak memerlukan mindset menang-menang atau tidak sama sekali. Kita perlu melatih karakter kita agar bersedia berusaha dan mengupayakan situasi yang menguntungkan bagi semua pihak. Selanjutnya, adalah kebiasaan yang kelima, yaitu kebiasaan berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Jangan terlalu khawatir jika orang lain tidak memahami kita, tapi khawatirlah jika kita tidak dapat memahami orang lain. Di dalam interaksi kita dengan orang lain, sebelum kita berusaha meminta pengertian, ada baiknya kita berusaha mengerti orang lain dulu. Kebanyakan orang mendengarkan bukan bermaksud untuk mengerti, tetapi mendengarkan dengan maksud untuk menjawab.
Kebiasaan berusaha mengerti ini penting untuk mencapai situasi saling menguntungkan dengan orang lain. Setelah kita mengerti maksud orang lain, maka kita akan lebih mudah dalam menyampaikan maksud kita sendiri. Selain itu, dengan mengerti orang lain, maka akan lebih memudahkan kita dalam memposisikan diri dan mengambil respon serta langkah selanjutnya dalam berinteraksi ataupun bekerja sama. Sebagai contoh, sebuah tim sepak bola sangat sering melakukan latihan, bahkan lebih sering daripada pertandingan sesungguhnya. Selain untuk mengasah skill tiap pemain, di dalam latihan itu, pelatih akan mengamati setiap pemain, dan dengan demikian, itu dapat memudahkan pelatih dalam mengambil keputusan dan dalam menyusun strategi yang terbaik. Di dalam latihan itu juga, masing-masing pemain akan dapat saling memahami satu sama lain, yang kemudian dapat memudahkan mereka dalam bekerja sama dan dapat bersinergi dengan baik secara cepat dan efisien. Selanjutnya adalah kebiasaan keenam, yaitu kebiasaan mewujudkan sinergi. Sinergi adalah konsep di mana dua atau beberapa pihak, entah itu individu, kelompok, atau organisasi, bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih besar atau lebih baik daripada jika mereka bekerja secara terpisah. Dalam sinergi, kekuatan atau keahlian masing-masing pihak digabungkan sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Untuk dapat bersinergi dengan baik bersama orang lain, kita perlu menghormati perbedaan, bukan hanya sekedar mentoleransi perbedaan, tetapi benar-benar memandang perbedaan sebagai sebuah keuntungan di dalam sebuah tim. Sebagai contoh, sebuah tim sepak bola terdiri dari berbagai jenis pemain. Mereka semua memiliki keahlian yang berbeda-beda namun semuanya bertindak demi kepentingan bersama, tujuan yang sama. Bermain bola merupakan contoh yang tepat tentang gambaran sinergi. Semakin baik sinergi sebuah tim maka semakin kuat tim tersebut. Tanpa sinergi, sebuah tim tidak akan bisa kuat sekalipun beranggotakan orang-orang terbaik secara individu. Itu mengingatkan kita bahwa sebaik dan seunggul apapun skill kita dalam mengerjakan sesuatu, tetap harus dibarengi dengan karakter yang bijaksana, yang dapat bersinergi dengan orang lain. Karena tanpa karakter yang sesuai, seseorang tidak akan mampu bersinergi. Sulit sekali bersinergi jika karakter kita pemarah, egois, merasa paling pintar, tidak menghargai perbedaan dan kemampuan orang lain. Pada dasarnya sinergi merupakan buah dari kebiasaan 4, yaitu berpikir menang-menang, dan buah dari kebiasaan 5, yaitu berusaha mengerti. Selanjutnya adalah kebiasaan yang terakhir, kebiasaan ke-7 yaitu asah gergaji. Asah gergaji merupakan perumpamaan tentang diri kita perlu merawat diri kita dengan sungguh-sungguh. Sama seperti gergaji atau pisau, jika tidak diasah maka lama-lama akan tumpul dan kehilangan efektivitasnya. Sama seperti tubuh kita, pikiran kita, dan spiritual kita, juga perlu dirawat agar tetap tajam. Kebiasaan 7 ini menjaga dan mengingatkan kita untuk senantiasa sadar akan kebutuhan fisik, kebutuhan pikiran dan kebutuhan spiritual kita, semangat untuk menyayangi diri sendiri, misalnya dengan menerapkan pola makan yang baik, pola tidur yang baik, dan pola ibadah yang baik. Jadi kesimpulannya adalah, buku 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif ini, mengajak dan mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang berkarakter, dengan cara membiasakan 7 kebiasaan itu secara konsisten. Mungkin di dalam prosesnya kita akan merasa tidak nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Contohnya, jika karakter kita pemarah maka kita tidak nyaman dengan latihan sabar. Jika kita bukan orang bersih dan rapi tentu akan kesulitan menjaga kebersihan. Namun ingatlah kembali apa alasan kita memulai perjalanan ini, memulai latihan ini, dan mari kita saling mendoakan mudah-mudahan kita semua berhasil menjadi manusia yang efektif, bijaksana, sederhana dan bahagia melalui 7 kebiasaan ini. Kebiasaan 1, proaktif. Kebiasaan 2 memulai dengan tujuan akhir, kebiasaan 3, dahulukan apa yang harus didahulukan, kebiasaan 4, berpikir menang-menang atau tidak sama sekali, kebiasaan 5, berusaha mengerti terlebih dulu baru dimengerti, kebiasaan 6 wujudkan sinergi, kebiasaan 7 asah gergaji. Sekian pembahasan ngalor ngidul kita kali ini,
Semoga pembahasan buku 7 kebiasaan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pembahasan lainnya.